Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang etika dan kode etik guru Indonesia. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Rofi'i dengan NIM 1903402071004. Saya di sini bersama rekan saya yaitu Saidati Zahra Salsabila. Nah, untuk video kali ini kami akan menjelaskan tentang etika dan kode etik guru Indonesia. Bagaimana kita menjadi guru yang baik, terutama di Indonesia. Langsung saja lanjut untuk slide pertama. Etika dan kode etik guru. Di sini ada beberapa subbab, terdapat 7 subbab yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama, pengertian etika, yang kedua, definisi kode etik profesi, yang ketiga, etika profesi guru, yang keempat, kode etik profesi guru, yang kelima, kode etik guru Indonesia, yang keenam, fungsi kode etik, dan yang ketujuh, sanksi pelanggaran. Oke, kami di sini akan menjelaskan sebisa kami. Yang pertama yaitu pengertian etika. Pengertian etika. Etika ialah ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral. Sekumpulan asas atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak. Nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan dan perilaku yang dianut masyarakat. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari tentunya manusia pasti bergaul dengan manusia lain, bukan? Nah, sehingga diperlukan suatu sistem untuk mengatur dan membimbing tentang bagaimana manusia seharusnya bergaul. Sistem tersebut bertujuan sebagai pedoman untuk menjadi kepentingan dan keharmonisan agar satu sama lainnya saling senang, tentram, terlindungi, saling menghormati, dan lain-lain, dan juga tidak merugikan orang lain ataupun melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Nah, dari hal inilah muncul yang namanya etika dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam bahasa Yunani, etika sendiri berasal dari kata ethos, yang berarti karakter atau watak, kesusilaan atau adat. Nah, dan juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa etika ialah ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral, sekumpulan asas atau nilai-nilai berkaitan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku yang dianut masyarakat. Nah, jadi etika ini dapat diartikan sebagai pedoman atau nilai yang diterima dan disepakati oleh masyarakat yang menentukan tentang nilai dan norma manusia dengan lingkungannya, sehingga manusia dapat membedakan antara perilaku yang baik ataupun buruk sesuai dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Jadi seperti itu. Nah, lanjut. Yang kedua, yaitu etika profesi guru. Dalam artian ini, guru memiliki kompetensi yang harus dimiliki. Nah, kode etik dapat diartikan sebagai pola atur atau pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola, tata cara bagaimana pedoman berperilaku. Kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas, serta terperinci tentang norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam kehidupan di masyarakat tentunya. Norma-norma ini berisi petunjuk bagi para anggota profesi, bagaimana mereka melakukan profesinya, dan larangan-larangan, yaitu dengan ketentuan tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan ataupun dilaksanakan oleh mereka, serta kode etik ini juga menyangkut tingkah laku anggota profesi
pada umumnya dalam pergaulan sehari-hari maupun dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Nah, lalu apa kaitannya sih keduanya ini? Dalam kaitannya dengan profesi, kode etik ialah tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Nah, jadi suatu kode etik ini menggambarkan nilai-nilai profesi suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Kode etik guru merupakan norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesi, yaitu sebagai pendidik. Nah, jadi kompetensi apa saja sih yang harus dimiliki? Nah, yang pertama itu kompetensi pribadi. Nah, kompetensi pribadi itu apa? Kompetensi pribadi yaitu guru dianggap sebagai sosok yang memiliki kepribadian ideal bagi para peserta didik. Karena itu, guru ini sering dianggap sebagai model atau panutan yang harus ditiru, bukan? Ya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kompetensi profesional, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan, seperti mengajar, contohnya memberikan jawaban ataupun memberikan tugas pada siswa-siswanya. Dan juga tak luput pula sebagai panutan. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang sangat penting sebab langsung berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan. Nah, terus selanjutnya yaitu ketiga, yaitu sosial masyarakat. Jadi kompetensi sosial masyarakat ini berarti kemampuan guru untuk berinteraksi sebagai makhluk sosial dan sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi tugas guru bukan hanya mengajar di kelas, tapi juga berbaur dengan masyarakat, terutama tugasnya sebagai wali murid, bukan? Nah, seseorang guru dalam menyikapi suatu masalah harus baik dan tepat, karena etika seorang guru sangat berperan dalam profesinya sebagai pendidik dan menjadi contoh bagi peserta didiknya tentunya. Guru merupakan panutan bagi peserta didiknya, maka sudah seharusnya guru memberikan contoh sikap dan tingkah laku yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pada peserta didik. Nah, oke. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Mas Rofi tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi guru. Sama seperti profesi lainnya, guru juga mempunyai kode etiknya sendiri. Dengan kode etik tersebut, profesi guru menetapkan aturan yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki, dan hal ini tidak dapat dipaksakan dari luar. Kode etik guru Indonesia dirumuskan melalui himpunan nilai dan norma profesi guru yang tersusun secara sistematik. Nah, kode etik guru Indonesia merupakan pedoman untuk membentuk sikap profesional para anggota profesi keguruan yang pastinya wajib ditaati bagi seluruh guru di Indonesia. Adapun Kode Etik Guru Indonesia dirumuskan dalam Kongres PGRI ke-13 pada tanggal 21 sampai 25 November 1973 di Jakarta yang berbunyi, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. Maksudnya di sini sesuai dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kehidupan anak didik. Yang kelima,
Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan. Yang keenam, guru secara sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Yang ketujuh, guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengembangannya. Dengan demikian akan tercipta lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif, serta semua anggota pekerja akan merasakan adanya perlindungan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, dengan kode etik, guru tidak hanya sekedar memberi materi, tetapi dituntut untuk mengerti akan kewajiban maupun haknya sebagai pendidik. Nah, maka dengan adanya kode etik, guru dituntut untuk mematuhi kode etik guru dan melaksanakan tugasnya sebagai pendidik agar tercipta guru yang profesional dan berkualitas untuk menghasilkan pendidikan dan peserta didik yang juga berkualitas tentunya. Selanjutnya yaitu tentang kode etik guru Indonesia. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, kode etik guru Indonesia merupakan pedoman untuk membentuk sikap profesional para anggota profesi keguruan. Menurut Undang-Undang tentang Kode Etik Guru Indonesia, Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Nah, dalam hal ini guru juga harus dapat membedakan mana sikap yang baik dan perilaku yang buruk sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Guru juga harus mengetahui dan memahami mana yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan dalam mendidik, membimbing, dan mengajar, ataupun mengarahkan dan mengevaluasi peserta didiknya. Jadi, guru itu harus dapat memberikan contoh yang baik dan benar kepada peserta didiknya. Menurut saya, guru Indonesia merupakan sosok yang perlu dijadikan contoh atau perlu ditiru dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan berpegang teguh pada prinsip yang telah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pasti semuanya sudah pernah dengar atau sering. Nah, yaitu ing ngarso sing tulodo ing matya mangun karso lan tutwuri handayani. Nah, jadi dari pepatah ini, seorang guru itu layak untuk dijadikan contoh, ditiru oleh peserta didik, dan memberikan dorongan kepada peserta didik sesuai dengan nilai yang berlaku. Selanjutnya yakni tentang fungsi kode etik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa guru dapat dikatakan merupakan pendidik untuk membuat peserta didik menjadi manusia mandiri. Dalam melaksanakan tugasnya, tentu saja guru berhubungan dengan banyak pihak, seperti peserta didik, wali murid, rekan sesama guru, atau teman sejawat, kepala sekolah, serta masyarakat. Nah, fungsi kode etik menurut Mulyasa yaitu yang pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang ketiga, sebagai pedoman berperilaku meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang selanjutnya,
meningkatkan mutu profesi, dan meningkatkan mutu organisasi profesi. Nah, adapun kode etik guru terhadap anak didiknya, yaitu guru dalam mengajar dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ilmu, menghidupkan hukum Islam, menegakkan kebenaran, dan melenyapkan kebatilan serta memelihara kemaslahatan umat. Nah, selanjutnya guru hendaknya mencintai muridnya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nah, artinya seorang guru itu hendaknya menganggap bahwa muridnya itu adalah bagian dari dirinya sendiri, bukan orang lain. Nah, selanjutnya guru juga harus memotivasi murid untuk menuntut ilmu seluas mungkin. Selanjutnya, guru selaku pendidik hendaknya selalu menjadikan dirinya suri tauladan bagi anak didiknya, seperti memberi contoh yang baik, seperti itu. Nah, di dalam melaksanakan tugas harus dijiwai dengan kasih sayang, adil, serta menumbuhkannya dengan penuh tanggung jawab. Guru wajib menjunjung tinggi harga diri setiap anak didik. Jadi, guru itu tidak boleh pilih kasih. Misalkan ada anak didiknya yang paling disayang, jadi hanya itu aja yang dijunjung harga dirinya. Jadi tidak seperti itu. Jadi semua juga dijunjung tinggi harga dirinya. Selanjutnya, guru sewajarnya mencegah usaha-usaha atau perbuatan-perbuatan yang dapat menurunkan martabatnya. Dan setiap guru dalam bergaul dengan anak didiknya tidak boleh mengaitkan persoalan politik dan ideologi yang dianutnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, tujuan ditetapkannya Kode Etik Guru Indonesia adalah sebagai pedoman sikap dan perilaku serta menempatkan guru sebagai profesi yang terhormat, mulia, dan bermartabat. Guru Indonesia senantiasa berpegang teguh pada jati diri, termasuk di dalam menjawab tantangan globalisasi dan laju arus reformasi. Mengingat tugasnya, guru Indonesia semakin lama semakin berat dan semakin kompleks. Untuk itu, guru Indonesia dituntut berpegang teguh pada jati diri yang telah dimilikinya. Nah, jati diri tersebut merupakan kode etik dalam jati diri tersebut merupakan kode etik dan sekaligus sebagai pedoman bagi setiap guru Indonesia yang harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan baik dalam kegiatan pribadi maupun organisasi. Nah, oleh karena itu, guru Indonesia berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu tentang sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Adapun ketentuannya, yang pertama, pelanggaran adalah perilaku menyimpang atau tidak melaksanakan kode etik guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku. Yang kedua, guru yang melanggar kode etik guru Indonesia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Nah, jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Maka, sanksi yang ditetapkan adalah sebagai berikut. Nah, ini. Yang pertama yaitu pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia, merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Yang ketiga, yaitu siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang. Nah, setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri
atau tanpa bantuan organisasi profesi guru atau penasehat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan di hadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Jadi, pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada poin yang pertama harus objektif. Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud pada poin pertama wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Sanksi sebagaimana dimaksud pada poin ketiga merupakan upaya pembinaan kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru. Jadi siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia atau organisasi profesi guru atau pejabat yang berwenang. Nah, setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri atau tanpa bantuan organisasi profesi guru atau penasehat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan di hadapan Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Nah, sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.